Ini yang secara taat ajas. Jadi pemimpin politik ini yang harus taatlah kepada ajas. Dalam apa? Menyusun kebijakan. Kebijakan itu apa? Kebijakan is not. Sebaiknya Anda simak isi video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham sebelum Anda komentar. Dan jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Karena subscribe di sini gratis guys. Dan bagikan link reaksi Nusantara ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita di Reaksi Nusantara. Terima kasih dan selamat menyimak. Damai sejahtera tanpa batas bagi kita semua yang ada di Zoom atau channelnya Pak Paujang ini. Ya, puji syukur kehadirat Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada hanya karena karunia dan berkat-Nya yang berlimpah. Baiklah, malam ini sesuai dengan jadwal saya harus menyampaikan wawasan kebangsaan. Topik yang hari ini saya sampaikan kepada Pak Paul bahwa masih adakah pemimpin yang memiliki kepemimpinan negarawan berkarakter nasional keindonesiaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengapa masih Negara Kesatuan Republik Indonesia? Karena itulah yang tertulis di Undang-Undang Dasar kita. Ya, pasal 1, negara kita berbentuk negara kesatuan. Jadi di sini ada fokus bahasan kita, keywordnya adalah sang pemimpin itu sendiri, yang kedua kepemimpinan, yang ketiga negarawan, yang keempat karakter nasional keindonesiaan. Baiklah, ini ya, keywordnya, ya fokus bahasan kita akan terbawa kepada apa yang saya sampaikan tadi, 5 poin. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, ya, ada 5 kata terkait dengan visi nasional. Ya, Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. 5 kata. Kemudian ada juga kata adil. 5 kata adil, kalau kita mau teliti, ada 5 kata yang bernuansa tentang kata keadilan. Ya, mulai dari alinea pertama sampai alinea keempat. Kemudian ada 5 tugas konstitusi, tugas nasional. Ya, ada 5 nilai-nilai Pancasila. Saya juga tidak mengerti kenapa 5 kata-kata ini saling terkait, ya. Dan saling juga dirumuskan oleh para founding fathers dulu, cara berpikirnya seperti apa, kok bisa 5 semuanya. Ya mungkin mengikuti dunia perwayangan lah, Pandawa 5 ya. Nah, tapi kalau kita bicara masih adakah pemimpin yang memiliki kepemimpinan negarawan, makanya kita harus mengupas satu persatu. Kita harus paham dulu, tanpa kita paham tentang suatu definisi, maka kita tidak akan sampai kepada konsep. Tadi Pak Dio Tambunan kan menginginkan bahwa ada konsep. Seperti apa? Bagaimana konsep bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia ini masih utuh nggak? Ya, kelangsungannya. Nah, ini. Baiklah, kita masuk ke slide kedua Pak Paul. Pelan-pelan kita harus tahu dulu. Nah, kalau kita tadi sudah katakan negarawan. Ya. Menurut kamus, negarawan itu adalah ahli dalam kenegaraan. Ahli dalam ahli dalam menjalankan negara, pemerintahan. Jadi kalau ahli dalam kenegaraan, bukan berarti kalau kita ahli hukum tata negara, kita mampu menjalankan negara atau mampu menata negara. Ya, banyak presiden kita dulu dia tidak ahli hukum, ya hukum tata negara, mereka tidak ahli, tapi mampu menjalankan pemerintahan. Jadi tolong dipahami dulu, banyak orang sekarang, waduh, saya ahli hukum tata negara, seolah-olah pinter dia menata negara. Tunggu dulu, belum tentu, ya. Tetapi memang dibutuhkan hukum yang terkait bagaimana menata negara. Nah, yang ketiga, negarawan itu adalah pemimpin politik yang secara taat azas. Ini yang secara taat azas. Jadi pemimpin politik ini yang harus taatlah kepada ajas. Dalam apa? Menyusun kebijakan. Kebijakan itu apa? Kebijakan is not
kebijaksanaan. Tolong dibedakan kebijakan dan kebijaksanaan. Tolong juga dipahami apa itu azas. Ya, ajas itu adalah prinsip, ya, hukum. Kalau bicara prinsip itu adalah hukum, ya. Prinsip itu merupakan hukum yang harus dipatuhi. Di dalam apa? Di dalam menyusun kebijakan. Nah, kalau kita bicara prinsip, apa prinsip-prinsip yang harus ditaati? Ya, sudah diatur kan di dalam konstitusi. Tapi anehnya, ya, para pemimpin politik ini mengeluarkan kebijakan, dia tidak taat azas. Malah dia paradok, ya. Dia paradok, bertentangan. Kalau tadi Pak Dio bilang kontradiksi. Nah, kebijakan yang ada di Undang-Undang Dasar, ya, di pembukaannya, kebijakan itu apa sih maknanya? Makna dari kebijakan dalam arti sempit, ya, adalah what to do. Apa yang harus dilakukan? Arahnya kemana kalau bicara kebijakan itu? Kalau dulu bilang ada GBHN, garis-garis besar haluan negara. Sebenarnya haluan itu artinya apa? Ya itulah kebijakan itu. Arah negara ini mau dibawa kemana? Nah, di alinea keempat itu sudah jelas. Ya sudah jelas. Kebijakan itu what to do. Ya, what to do itu apa? Melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian ikut serta dalam ketertiban dan perdamaian dunia, ya, berdasarkan apa? Perdamaian dunia dan keadilan sosial. Jadi kebijakan itu what to do. Arahnya sudah jelas. Sudah ditentukan di konstitusi, tapi itu yang saya katakan, sudah dikonstitusikan masih dikonsensuskan. Nah, ini kan aneh, sudah dikonstitusikan masih dikonsensuskan. Aneh-aneh memang di negara ini. Negarawan ini ngerti nggak apa itu kebijakan? Nah, kalau strategi, how to do-nya, bagaimana kita menjabarkan kebijakan itu, karena di situ hanya tertulis 5 tugas pokok, belum tugas-tugas yang harus dijabarkan. Dijabarkan dari mana tugas-tugas itu? Ya dijabarkan dari analisa tugas pokok, gitu loh. Nah, yang begini ini nggak dipahami, ya, dengan suatu pandangan ke depan. Nah, tadi kan kalau Pak Dio bilang bagaimana masa depan bangsa ini, ya itu tadi, karena tidak punya lagi kita negarawan yang paham. Ya, yang ada sekarang apa? Kalau saya bilang nggak ngerti saya, ya, saya udah selalu ngomong hartawan, bangsawan, apalagi ya binaragawan mungkin, ya, hanya pamer kekuatan, ototnya aja tapi otaknya nggak ada, gitu loh, ya. Nah, ini mengelola masalah negara dengan kebijaksanaan. Kenapa kebijaksanaan? Karena di alinea, di sila keempat itu tertulis, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ya, mereka negarawan ini sekarang taat ajas. Ajas mana yang mau ditaati? Ajas mana? Ya sudah pasti ajas-ajas. Kalau kita kan mengenal dengan 5 prinsip di Pancasila. Apakah kebijakan ini sudah berdasarkan keadilan sosial? Sudah mempertimbangkan keadilan sosial? Betapa sedihnya kita, ya, kalau kita melihat negara ini sudah 75 tahun merdeka. Ya, ini udah menjalani 76 tahun. Sudah jubili 75 tahun. Kita rakyat Indonesia ini masih menantikan kapan datangnya keadilan itu. Ya. Ya, sudah banyak korban dari ketidakadilan. Ya, hukum, ya, hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu sudah populer ngomong-ngomong seperti itu. Jadi negarawan itu adalah beliau-beliau yang merupakan apa? Pahlawan sebenarnya. Tadi Pak Dio juga sudah mengatakan sedikit mengupas. Waduh, dulu kita bela negara, angkat senjata, mengorbankan jiwa dan raga. Ya. Tapi sekarang bela negara yang sekarang ini seperti apa? Kalau dulu angkat senjata. Di dalam pelajaran yang pernah saya terima di Seskoat, ya, itu ada namanya sublimasi.
Sublim itu bagaimana kita menyublim semangat kejuangan tak kala di perjuangan dulu mereka angkat senjata. Kalau sekarang sublimasinya bukan angkat senjata lagi. Bukan hanya angkat senjata, tapi bagaimana angkat pacul untuk menanam supaya bisa kita sejahtera, mengisi kemerdekaan gitu loh. Ya, mengisi kemerdekaan. Kalau dua berjuang untuk kemerdekaan, kita sekarang mengisi kemerdekaan. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.